Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini udah mau sore nih ya, hujan lagi. Jadi ini ada keluhan ya. Jadi yang punya mobil katanya rem belakang yang kanan tuh bau sangit ya. Ini banyak saya buka ya. Kebetulan tadi saya mau buka asnya itu, saya lihat cek banyak bocor nih. Ini yang satu bocor tuh. Jadi terpaksa buka ban sekalian nih ya. Ini bau sangit. Waktu jalan katanya bau sangit, agak panas lagi. Kalau dilihat dari sini, ini agak kayak ada yang bocor tuh ya. Nanti kita lepas dulu ya as rodanya nih. Ini biasanya kalau bau sangit itu yang jelas, yang sering ya, tuh seal roda tuh bocor tuh, yang seringnya. Ini pakainya nanti kita ganti aja nih. Pakainya udah lengket. Nah ya, ini kan ada murhes nih, ini ada ringnya nih. Nanti ringnya kita tekuk dulu ya. Ini ada yang keluar ke dalam nih, ini buat ngancing ya. Nanti kalau ada tekuk baru kita murhes, kita buka ya. Nah nanti ya, untuk setelah buka murnya, kita ambil ringnya. Dan nanti di belakang ada mur lagi, kita buka lagi. Nah ini kan roda sebelah kanan ya, jadi kalau mau buka ke arah kiri, ngencengin ke arah kanan. Sebaliknya kalau yang sebelah kiri, kalau buka ke arah kanan, kalau kita ngencengin ke arah kiri. Tapi ini yang sebelah kanan ya, jadi normal ya kalau buka ke arah kiri, kalau ngencengin ke arah kanan. Ya, ini ringnya kita lepas dulu nih. Ini ringnya di lepas dulu ringnya nih. Ya, ini nyatok dulu nih. Udah ya, kita buka nih pakai ini ya, pakai kunci, jangan pakai pahat. Bukannya ke arah belakang, ke arah kiri. Awas tajam ya, nanti ini hati-hati, ini tajam nih. Dah. Misalkannya kalau buka murhes itu jangan dipahat ya. Nah ini ringnya kita buka. Nah, ringnya kita buka, di dalamnya ada murnya lagi ya. Murnya kita lepas lagi. Pokoknya kalau buka, kalau ngencengin tuh kalau bisa jangan pakai pahat ya, rusak nih murnya. Takutnya nanti kena lahar ke arah kiri ya. Ini roda sebelah kanan, kalau yang sebelah kiri, nah kalau buka arah kanan. Intinya kalau bingung, kalau buka ke arah belakang semua. Jangan lupa ya, setelah diturunin. Ini tadi udah diturunin ya. Ini biar waktu kita buka tromolnya nggak seret. Ini biasanya kalau bau sangit ya, bau hangit itu biasanya ya, si roda tuh rembes. Jadi kan kalau si roda rembes kan oli gardan keluar, nanti oli gardan itu kena kampas, nah, kampas kena tromol, otomatis ya kena gesekan, bau sangit. Itu udah pasti, biasanya tuh si roda yang rembes atau bocor mungkin ya. Ya boleh, udah kita lepas. Sekarang kita buka nih tromolnya nih. Tadi udah dibuka ya, setelahnya udah turunin. Ambil lagi, awas berat, sambil jongkok bos. Nah, awas berat.
coba ini saya yang buka ya. Ini awas ya. Nah ini kan nih rembes nih, jadi kena tromol sama kena kampas nih. Emang belum parah ya. Kalau parah biasanya di sini ngocor nih, maksudnya nggak ngocor ya, boxnya keluar nih olinya kalau misalkan udah parah. Tapi ini masih dikit ya. Nah nanti kita biar nggak boros spare part, ini bisa dipotong nih. Ini kan repairnya ya, nanti kita potong. Tapi sebelumnya ini cuci dulu ya, kita lepas dulu, cucinya bersih nih. Ini banyak oli nih. Tuh, oli tuh ya. Tuh. Ini juga agak basah nih. Ini yang bikin bau sangit ya. Nanti kita bersihin dulu. Ya, kita lepas dulu untuk silnya nih. Awas ya, ini kan ada lahar ya. Jangan main ketok pakai palu ya, atau pakai besi. Nanti takutnya nanti rusak nih. Pakainya kayu ya. Pakai kayu kita pukul nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai benda keras atau pakai misalnya kayak gini ya. Nah, kita pukul keluar, tapi kan nanti kan laharnya rusak. Jadi jangan pakai besi atau jangan pakai gagang palu ya. Pakainya kayu. Nanti saya keluarin dulu. Ya, pakai kayu ya kalau kita ngeluarin lahar nih. Jangan pakai besi. Ini penting ya untuk teman-teman ini. Ini udah kebuka ya. Ini si rodanya ya. Nanti kita potong aja nih. Pernya ini kan nggak bocor. Ini ada pernya nih. Nanti kita potong nih. Cara motornya ada videonya nih. Jadi kalau bocor baru diganti. Kalau cuma rembes-rembes dikit nggak diganti nggak apa-apa. Nanti kita raba ya. Ini ada sambungannya. Nah nanti kita potong. Cuma yang dipotong jangan yang tumpul ya. Oh jangan yang lancip, sorry. Yang tumpul. Nanti kita cuci dulu nih. Baru kita potong. Dan waktu ngelepas laharnya usahakan jangan pakai benda keras, pakai palu atau besi, pakai kayu aja ya. Kalau bambu nggak apa-apa nih, juga kuat nih. Pakai bambu, pakai kayu ya. Yang penting jangan pakai besi, sayang takutnya rusak. Ini saya cuci dulu ya. Nanti kita potong barnya nih. Ya, ini kampasnya lagi dicuci tuh, ini biar bersih. Ini ya, tromel udah saya cuci bersih, lalu juga saya pasang. Itu juga udah bersih ya. Sekarang saya mau motong pernya nih ya. Jadi kalau cuma rembes-rembes sedikit tuh si roda nggak usah diganti, nggak apa-apa, dipotong aja. Ini kita raba nih. Nah nanti ada sambungannya ya, kita putar arah kiri nih. Licin, banyak olinya nih. Nah ini ya udah lepas ya. Ini kan ada ujung, yang satu lancip, satu tumpul. Yang dipotong yang tumpul ya, jangan yang lancip. Kita potong sekitar senti atau 1,5 senti ya, pakai tang yang tajam nih. Nah tuh ya. Nah kita masukin. Nah, yang lancip tuh tujuannya buat masukin, puter arah kanan tuh. Jadi untuk teman-teman supir ya, kalau misalkan si rodanya rembes tuh jangan diganti baru, sayang, mending dipotong aja. Kecuali kalau bocor parah ya itu diganti. Yang penting ya waktu motong tuh jangan yang dipotong jangan yang lancip ya, yang tumpul. Sekarang kita pasang lagi. Ini posisinya masih bagus ya, kenceng nih. Tapi kalau kita mau kasih sealer ya, silikon nggak apa-apa, biar gampang masuknya. Intinya penyebab
roda belakang bau hangit, itu roda yang rembes. Tapi kalau remnya panas ngebul, itu rem macet tuh. Pokoknya antara dua tuh. Kalau roda bau sangit ya, bau hangit itu kalau bukan si rodanya rembes ya rem ada yang macet. Kalau rem macet juga bau sangit. Nah, kita pasang lagi busilnya. Bagaimana palunya bro? Palu. Ini basah-basah air ya, bukan oli, bukan. Ada habis dicuci pakai air sabun. Ya tuh, kita selesai tuh. Ya, ini air ya, ini bukan oli, bukan. Cuci pakai air sabun, udah bersih tuh ya. Sekarang tinggal pasang. Jadi ya, ini penyebabnya rem bau sangit itu ada dua ya. Bisa rem macet, bisa juga si roda tuh rembes. Kalau si roda rembes otomatis kan olinya keluar, tuh kena tromol sama kampas, makanya bau sangit. Bisa juga rem macet juga bisa. Tapi kata supirnya emang setelah di jalan ya takut macet, didongkrak nggak macet, jadi lancar biasa. Roda juga nggak panas ya panas hangat biasa. Jadi karena ini si roda yang rembes, kena tromol, kena kampas, akhirnya bau sangit. Ya sekarang kita tinggal pasang aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.